Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Terima kasih kepada Bu Rizky Nisfiramdini selaku dosen dari mata kuliah Anfisman ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan teman-teman saya yang akan presentasi, yaitu Fatika Cindy Aprilia, Eka Septiani, Cynthia Ramadhani, Yeti Novika Seli, Nabila Nur Aziza sebagai saya sendiri sebagai moderator, dan Andika Alrizki Apriansyah. Langsung saja kepada pembaca pertama. Oke, ini ada dasar teori etika dan fisiologi mencit. Dasar teori bedah mencit dilakukan untuk mendukung penelitian biomedis, terutama studi penyakit tapi dan fungsi biologis. Karena ukuran tubuh kecil dan fisiologi sensitif, prosedur harus dilakukan dengan teknik yang terkontrol agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Ada etika dan regulasi 3L. Replacement, replacement, memakai alternatif non hewan bila memungkinkan. Reduction, jumlah hewan sedikit mungkin tanpa mengurangi validitas data. Refinement, teknik bedah yang meminimalkan stres, nyeri, dan risiko komplikasi. Semua prosedur wajib mendapat persetujuan Komite Etik Hewan dan dilakukan sesuai pedoman kesejahteraan. Fisiologi penting, berat 20-30 gram, detak jantung sangat cepat, metabolisme tinggi, anestesi bekerja cepat tapi durasi pendek, organ kecil, butuh teknik presisi dan instrumen mikro. Slide selanjutnya, Kak. Slide. Nah, ini. Anestesi, aseptik, dan alasan penggunaan mencit. Prinsip anestesi, tujuan menghilangkan nyeri, imobilitas, dan kesadaran. Monitoring frekuensi napas, refleks warna mukosa, suhu tubuh, risiko utama hipotermia sehingga pemanas wajib digunakan selama prosedur. Alasan penggunaan mencit, ukuran kecil dan mudah ditangani, siklus hidup cepat, genetik mirip manusia, biaya pemeliharaan relatif rendah, banyak digunakan sebagai hewan model standar. Aseptik bedah, sterilisasi alat autoklav atau kimia, antisepsi area operasi dan sarung tangan steril, lingkungan bersih, dan minim kontaminasi untuk mencegah infeksi yang mengganggu hasil penelitian. Aktifkan kamera. Oh iya, lupa. Baik Ibu, sudah Ibu. Udah. Oh, udahan. Slide selanjutnya, Kak. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati dan mempelajari anatomi internal mencit musculus secara langsung melalui prosedur bedah diseksi. Secara spesifik, praktikum bertujuan untuk mengidentifikasi, mengenalkan letak, karakteristik, morfologi, dan fungsi utama dari beberapa organ vital dalam rongga, toraks, dan abdomen mencit sehingga mahasiswa dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai organisasi sistem organ mamalia kecil.
Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Yeti. Oke. Alat dan bahan. Alat itu ada toples, pipet tetes, timbangan, pinset, gunting, jarum pentul, styrofoam. Dan bahannya ada kapas, mencit, ether, dan bisturi. Next, selanjutnya. Prosedur bedah hewan mencit. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil mencit lalu timbang. Yang ketiga, masukkan mencit ke dalam toples. Dan yang keempat, teteskan 20 ml ke dalam kapas dan masukkan ke dalam toples yang berisi mencit. Yang kelima, tutup toples dengan rapat. Tunggu 10-15 menit sampai mencit mati. Setelah mencit mati, letakkan mencit di atas styrofoam dengan menghadap ke atas. Tusuk kedua tangan dan kedua kaki menggunakan jarum pentul. Bedah mulai dari bagian dari terus menggunakan gunting. Setelah itu perut mencit dibelah dengan hati-hati menggunakan pinset dan gunting. Dan yang terakhir ambil dan pisahkan masing-masing organ dalam mencit. Next selanjutnya. Hasil dari praktikum di sini sudah ada keterangan dari gambar mencitnya, yaitu foto dari hasil bedah mencit keseluruhan. Keterangannya itu ada nama organ yang ditunjuk pada foto. Yang pertama usus halus, usus besar, limpa, kantung kemih, testis, pankreas, ginjal, hati, lambung, paru-paru, dan jantung. Next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fatika. Letak karakteristik dan fungsi organ. A. Rongga toraks atau dada. Jantung, letak di tengah rongga toraks terbungkus perikardium di antara kedua paru-paru, sedikit miring ke kiri. Karakteristik berwarna merah gelap, berbentuk kerucut tumpul, berotot kuat, dan terdiri dari 4 ruang atau 2 atrium dan 2 ventrikel. Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh atau sirkulasi sistemik. Dan paru-paru, sirkulasi pulmonal untuk transportasi oksigen, nutrisi, dan pembuangan limbah. Paru-paru, letak mengisi sebagian besar rongga toraks, mengempit jantung. Karakteristiknya berwarna merah muda atau merah muda pucat, bertekstur kenyal seperti spons, terdiri dari beberapa lobus atau misalnya 4-5 lobus pada mencit. Fungsinya, tempat terjadinya pertukaran gas atau oksigen darah dan pelepasan karbon dioksida melalui alveoli. Next, Kak. B. Rongga abdomen atau perut, yaitu ada hati atau liver, letaknya mendominasi bagian atas rongga abdomen, tepat di bawah diafragma. Karakteristiknya berwarna coklat kemerahan, berlobus besar dan mudah rapuh atau friabel. Fungsinya metabolisme karbohidrat, protein dan lemak dan detoksifikasi racun, penyimpanan glikogen dan produksi empedu. Yang kedua ada lambung atau stomach, yaitu letaknya di kuadran kiri atas abdomen tepat di bawah hati. Karakteristiknya struktur kantong berotot berwarna merah muda pucat. Fungsinya menyimpan sementara dan pencernaan awal makanan melalui sekresi asam lambung dan enzim. Yang ketiga ada limpa atau spleen, yaitu letaknya di kuadran kiri atas, menempel pada kurvatura besar lambung. Karakteristiknya berwarna merah gelap keunguan, memanjang dan berbentuk seperti lidah. Fungsinya bagian dari sistem limfatik, filter darah, penghancuran sel dan darah merah yang sudah tua, dan respon imun. Next, Kak. Usus halus, semal instan, dan usus besar atau lak instan. Letaknya mengisi sebagian besar rongga abdomen. Usus halus berkelok-kelok di bagian tengah, usus besar mengelilingi usus halus. Karakteristiknya usus halus lebih sempit dan usus besar termasuk sekum lebih besar. Fungsinya usus halus penyerapan nutrisi utama, dan kalau usus besar penyerapan air, pembentukan, dan penyimpanan fase sementara. Ginjal, letak berpasangan, berletak
di dorsal atau belakang rongga abdomen, di luar rongga peritoneum atau retroperitoneal. Satu di setiap sisi tulang belakang. Karakteristiknya berbentuk seperti kacang, berwarna merah kecoklatan. Fungsinya ekskresi lembah metabolik atau terutama urea, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, serta produksi hormon. Next, Kak, yang akan dibacakan oleh Kak Ani. Selanjutnya ada pankreas, letaknya di rongga abdomen, tersembunyi di antara lambung dan duodenum. Karakteristiknya sebagai jaringan difus berwarna kuning keputihan yang bertekstur lembut. Fungsi eksorin yang vital dalam menghasilkan enzim pencernaan untuk usus halus. Endokrin yang menghasilkan hormon seperti insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Testis letaknya di luar rongga tubuh, dalam skrotum atau dapat ditarik ke dalam abdomen. Karakteristik memiliki bentuk oval, bertekstur padat dan kenyal, dan umumnya berwarna putih krim. Fungsinya menghasilkan sperma atau untuk reproduksi dan sekresi hormon seks jantan, yaitu testosteron. Kandung kemih letaknya di bagian bawah rongga abdomen, di area pelvis. Karakteristik kantong berdinding tipis dan elastis yang ukurannya dapat membesar ketika penuh. Fungsinya sebagai penampung sementara urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Hmm. Pembahasan praktikum bedah mencit atau mus musculus. Nggak kelihatan. Bentar, Ibu. Kepotong. Pembahasan praktikum bedah mencit atau mus musculus bertujuan untuk memahami struktur anatomi dan fisiologi organ dalam mamalia secara langsung. Melalui kegiatan ini, praktikan dapat mengamati letak, bentuk, serta hubungan antar organ secara nyata, sehingga mempermudah pemahaman konsep yang sebelumnya dipelajari secara teori. Mencit dipilih sebagai hewan uji karena memiliki ukuran tubuh kecil, mudah ditangani, serta memiliki kesamaan struktur dan fungsi organ dengan mamalia lain, termasuk manusia. Prosedur bedah mencit diawali dengan proses anestesi untuk minimalkan rasa nyeri dan menjaga etika penggunaan hewan uji. Setelah mencit tidak menunjukkan respons terhadap rangsangan, dilakukan pembedahan dengan membuka bagian abdomen secara hati-hati menggunakan alat bedah steril. Kulit dan lapisan otot disayat mengikuti garis tengah tubuh, kemudian organ-organ dalam diekspos untuk diamati tanpa merusak strukturnya. Selama proses berlangsung, praktikkan menjaga kebersihan alat dan ketelitian agar hasil pengamatan akurat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sistem pencernaan mencit tersusun lengkap meliputi lambung, usus halus, dan usus besar. Lambung berfungsi sebagai tempat pencernaan awal secara kimia dan mekanik, sedangkan usus halus berperan dalam proses penyerapan nutrisi yang ditunjang oleh adanya vili dan mikrofili. Usus besar berfungsi dalam penyerapan air dan pembentukan feses. Selain itu, hati tampak berwarna merah kecoklatan dan berfungsi dalam metabolisme, detoksifikasi, serta produksi empedu. Organ lain yang diamati adalah jantung dan paru-paru. Jantung terletak di rongga dada dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan paru-paru berperan dalam proses pertukaran gas. Ginjal juga terlihat sebagai organ ekskresi yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Keseluruhan organ menunjukkan bahwa mencit memiliki sistem organ yang terorganisasi dengan baik dan bekerja secara terintegrasi. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa struktur anatomi dan fungsi organ mencit memiliki kemiripan dengan mamalia lain.
Hal ini memperkuat peran mencit sebagai hewan model dalam praktikum anatomi fisiologi dan penelitian biomedis karena dapat mempresentasikan proses biologis yang terjadi pada manusia. Kesimpulan, berdasarkan praktikum anatomi fisiologi dengan menggunakan hewan uji mencit, disimpulkan bahwa mencit merupakan hewan mamalia kecil yang banyak digunakan dalam penelitian ilmiah karena memiliki karakteristik biologis yang mendukung seperti ukuran tubuh yang kecil, siklus hidup yang cepat, kemampuan reproduksi tinggi, serta kemiripan struktur dan fungsi organ dengan mamalia lainnya, termasuk manusia. Pencit memiliki sistem organ yang lengkap dan berkembang baik seperti sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, serta sistem ekskresi dan reproduksi. Selain itu, mencit juga memiliki ciri fisiologis khusus seperti keberadaan jaringan lemak coklat untuk termogenesis dan karakteristik hematologi yang khas. Oleh karena itu, mencit sangat sesuai digunakan sebagai hewan model dalam praktikum dan penelitian di bidang anatomi, fisiologi, dan ilmu kesehatan. Ya, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada slide yang terlewat atau apa. Ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Bisa raise hand atau di room chat. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup presentasinya. Wajib ya. Kalau belum ada yang bertanya, belum bisa ditutup. Coba silakan ya. Kemarin gimana ketentuannya? Satu apa dua pertanyaan? 2, Bu, setahu saya. Silakan. Ya, silakan Mas Yusuf. Oh, baik. Ini aku ya, Kak ya? Iya, Oke, baik. Terima kasih Kak Nabila sebelumnya untuk memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Kak Nabila, izin bertanya, Kak. Eh, apa saja sih, Kak, faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam proses bedah mencit? Saya uh, saya Yusuf Sungguh Prasetyo, Kak, dari kelompok perwakilan kelompok 6. Terima kasih Kak Nabila. oke, sama-sama Mas Yusuf, ditunggu jawabannya ya. Iya, dengan senang hati, Kak. Pak Yusuf izin menjawab ya. Faktor kegagalan dalam bedah mencit itu bisa kondisi mencit tidak sehat atau stres, dosis anestesinya tidak tepat, teknik bedah kurang tepat,
alat tidak steril, dan kurang pengalaman. Bagaimana Kak Yusuf? Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya Kak Eka. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Silakan Syakila pertanyaannya. Ibu mewakili dari kelompok 5. Untuk pertanyaannya, apa risiko yang mungkin terjadi jika kulit pencit dibuka terlalu lebar saat penyayatan awal? Apa perlu diulangi? Boleh dong pertanyaannya Kak, maaf. Apa risiko yang mungkin terjadi jika kulit mencit dibuka terlalu lebar saat penyayatan awal? Izin menjawab ya pertanyaannya dari Kak Sakila. Resiko jika kulit menjadi dibuka terlalu lebar saat sayatan awal yaitu peredaran darah berlebihan, kerusakan jaringan di bawah kulit, luka sulit ditutup kembali, atau resiko infeksi meningkat dan proses penyembuhan lebih lama. Apakah sudah cukup, Kak? Cukup, Kak. Makasih ya. Oke, sama-sama, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Baik, sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 7 izin menutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kelompok